Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru Penggerak. Bertemu lagi dengan saya Catur Dewi Lestari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Oku Timur. Pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran berdiferensiasi, koneksi antar materi modul 2.1. Apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi belajar murid. Artinya adalah pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang mendukung semua murid di kelas. Bagaimana maksudnya ya? Setiap anak adalah unik. Mereka lahir dari latar belakang yang berbeda-beda, latar belakang keluarga, kebudayaan, adat istiadat, kemampuan akademik, literasi, bahkan minat dan bakat mereka pun berbeda-beda. Jadi, bagaimana cara guru memberikan pembelajaran untuk kebutuhan belajar mereka yang berbeda-beda? Tentu saja guru harus memiliki kemampuan untuk memberikan pembelajaran yang berbeda sesuai dengan kebutuhan murid-murid. Nah, disinilah diperlukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, guru harus yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Selanjutnya adalah melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang terakhir, melakukan penilaian yang berkelanjutan. 3 aspek kebutuhan belajar murid yang harus dipahami guru dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Kedua, minat murid. Yang ketiga, gaya atau profil belajar murid. Kesiapan belajar murid adalah mengharuskan guru menilai pengetahuan awal dan menentukan apa yang telah diketahui oleh murid. Minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Ada anak yang menyukai. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Ada anak yang suka sekali untuk melukis, menggambar, mewarnai. Ada juga anak yang suka sekali sains. Mereka suka melakukan penelitian-penelitian kecil. Lalu ada anak yang hobinya olahraga. Ada anak yang minatnya pada bidang tari. Ada juga anak yang suka sekali menyanyi. Dan ada juga yang suka main musik, serta banyak dari anak-anak yang suka menulis. Minat merupakan motivasi penting bagi anak untuk terlibat aktif dalam pembelajaran. Profil belajar murid. Profil belajar murid berkaitan dengan yang pertama, lingkungan. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, gaya belajar. Yang keempat, kecerdasan majemuk. Kebutuhan belajar murid. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi melalui cara-cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Selanjutnya, mengidentifikasi pengetahuan awal murid. Yang ketiga, mereview praktik baik pengajaran. Selanjutnya, berdiskusi dengan guru sebelumnya. Lalu, membaca raport siswa. Dan kemudian dapat menggunakan berbagai asesmen. Strategi untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Selanjutnya yang kedua diferensiasi proses. Dan yang ketiga adalah diferensiasi konten. Di dalamnya berkaitan dengan materi ajar, konsep atau keterampilan yang harus dipelajari oleh murid. Selanjutnya, diferensiasi konten ini bisa didiferensiasi dengan membedakan format penyampaiannya.
Diferensiasi proses di dalamnya berisi kegiatan yang memungkinkan murid memahami konten dengan cara membedakan proses yang akan dijalani oleh murid. Yang selanjutnya adalah diferensiasi produk. Di dalamnya berisi bukti yang menunjukkan murid telah memahami tujuan pembelajaran dengan cara membedakan atau memodifikasi produk hasil belajar murid. Adakah keterkaitan antara pembelajaran berdiferensiasi dengan modul yang lain? Tentu ada. Dari modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 dikaitkan dengan modul 2.1. Keterkaitannya yang pertama adalah pada modul 1.1 dan modul 2.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus dapat melaksanakan pembelajaran yang memenuhi kebutuhan anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya, modul 1 dan modul 2 keterkaitannya adalah untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berpihak kepada murid, guru yang reflektif, guru yang kolaboratif, guru yang mandiri dan inovatif untuk dapat menciptakan bentuk pembelajaran berdiferensiasi. Dengan nilai dan peran guru penggerak tersebut, maka guru dapat mewujudkan murid yang merdeka belajar. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi merupakan salah satu langkah atau strategi yang dapat dilakukan guru untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak kepada murid. Selanjutnya, keterkaitan antara modul 1.4 dengan modul 2.1. Pembelajaran berdiferensiasi memerlukan kesepakatan antara guru dan murid agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan nilai budaya yang positif. Demikianlah presentasi tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.